Eh, teman-teman, sebelum kita mulai kuliah ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, teman-teman, saya harap teman-teman menyalakan kamera ya, supaya saya bisa tahu teman-teman benar-benar ikut atau enggak, atau hanya sekedar masuk. Tapi kalau misalkan memang benar-benar sinyalnya sulit. Terus kalau kameranya nyala, jadi sinyalnya makin sulit, makin koneksinya makin terputus-putus, itu izin untuk off juga boleh, kalau benar-benar sinyalnya sulit ya. Dengan catatan, nanti kalau misalkan kita interaksi, misalkan suatu saat nanti saya panggil namanya untuk kita tanya jawab, misalkan itu ya segera menyaut, segera menjawab. Kalau nggak ada jawaban ya saya patut curiga ini beneran ada atau enggak, gitu ya. Karena pernah terjadi suatu ketika waktu yang lalu ya, itu kuliah udah selesai, udah pada live semua, udah pada keluar semua, tapi masih ada satu mahasiswa yang belum keluar-keluar. Itu saya tunggu lumayan lama, agak lama, 30 menitan, sekitar 30 menit. Terus kemudian setelah sekitar 30 menit itu baru baru sadar dia, oh Pak sudah selesai toh Pak, maaf saya nggak tahu Pak, soalnya ini lagi sambil nyetir. Jadi ternyata sambil di jalan dia. Nah, kalau kayak gitu mendingan nggak usah ikut kuliah kan, nggak apa-apa, atau daripada nggak ada gunanya kayak gitu, cuman masuk terus kemudian disambi sambil ngapain gitu, itu kan hanya membohongi diri sendiri gitu. Saya nggak mau seperti itu, karena kuliah daring ini itu kan sebagai alternatif karena ada situasi pandemi ini. Alternatif itu kan cara lain. Jadi hanya medianya aja yang diubah, tetapi harapannya, esensinya, tujuannya sama dengan kuliah tatap muka. Jadi bukan berarti mengubah segalanya. Jadi bukan berarti kalau kuliah online terus boleh seenaknya, jadi cuman masuk terus ditinggal sambil ngapain gitu. Harapnya bukan seperti itu gitu ya. Ini ada chat, Pak saya menghidupkan kamera tapi saat macet sinyalnya saya izin offline. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang karena sinyal tidak masalah. Oke, ya teman-teman, hari ini pertemuan awal. Kita belum mulai materi, ini masih pengantar dulu ya sama perkenalan. Oh ya, ada yang belum kenal dengan saya ya. Ada yang belum kenal dengan saya kan? Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya sudah tercantum di sini, dan nama lengkap saya Nugrahan Setia Cahya Widianta. Cukup panjang, tapi panggilannya sangat singkat. Biasa dipanggil dengan panggilan akrab Hans. Diambil tengah-tengahnya, Nugrahan Setia. Hans, dipanggil Hans. Panggilan dari kecil sih sampai sekarang. Tapi mau panggil apa aja juga nggak apa-apa. Mau panggil Nugraha, atau panggil Nug, atau panggil Cahya, nggak masalah. Cuman kalau di PGSD Sadar memang udah terlanjur dikenal dengan panggilan akrab Hans. Jadi panggil Hans saja supaya teman-teman kalau nyari saya nggak sulit. Gitu ya. Terus kemudian latar belakang musik saya itu musik klasik, tetapi saya tidak menutup untuk genre-genre lain. Tapi memang basic saya yang saya pelajari secara mendalam itu musik klasik, dan mayor saya adalah biola, kemudian minor piano, dan saya juga aktif sebagai pegiat musik anak, sebagai pencipta lagu anak juga. Terus kemudian saya juga aktif mengkampanyekan supaya lagu anak itu kembali muncul lagi, karena sekarang sudah agak mulai jarang ya lagu anak. Kemudian saya juga tertarik di penelitian-penelitian di bidang musik anak, musik pendidikan juga. Maka dari itu saya diundang PGSD Sanata Dharma untuk mengampu mata kuliah ini, karena ini nanti akan berkaitan juga dengan pendidikan musik, khususnya untuk anak-anak usia sekolah dasar. Begitu kira-kira, itu perkenalan dari saya. Sebenarnya saya pengen kenalan sama teman-teman satu persatu, tapi ini cukup banyak ya, ada 40-an. Jadi nanti sambil kita jalan aja, nanti mudah-mudahan saya bisa menghafal nama teman-teman satu persatu ya, mudah-mudahan. Gitu teman-teman.
Oh ya, sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen interaksi deh sama teman-teman supaya teman-teman ada mengeluarkan pendapat ya. Gini, mata kuliah pendidikan seni musik ini di PGSD kenapa harus diberikan? Menurut teman-teman ya, ini bukan bukan pertanyaan yang dengan jawaban yang paten ya, bukan pertanyaan dengan jawaban yang jawabannya harus benar atau salah. Apa ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, bukan seperti itu. Tetapi ini nanti jawabannya itu adalah jawaban yang berupa pendapat teman-teman ya. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Jadi kenapa sih kita belajar seni musik di PGSD? Apa manfaatnya kita sebagai calon guru SD itu apa sih manfaatnya? Bukankah di SD itu mata pelajaran seni musik kalau sekarang itu SBDP ya istilahnya ya. SBDP bukankah itu dianggap tidak terlalu penting kan? Itu tidak dipungkiri karena memang waktu saya SD pun waktu pelajaran seni musik dulu masih istilahnya masih seni musik. Belum ada SPK atau SPDP itu belum ada, masih dipisah-pisah. Dulu waktu saya dapat nilai bagus di mata pelajaran seni musik pun juga orang tua saya juga tidak bangga, lebih bangga kalau mendapat nilai bagus di mata pelajaran eksak seperti matematika dan teman-temannya. Nah, terus kenapa kok PGSD itu mesti ada mata kuliah pendidikan seni musik? Kira-kira tuh buat apa sih? Kita mau mempersiapkan apa sih di SD? Apa korelasinya dengan pendidikan di sekolah dasar? Saya mau dengar pendapat teman-teman. Ini untuk ini untuk supaya kita tuh memahami dulu di awal ini sebelum kita memulai mata kuliah ini, sebelum kita memulai materi, kita harus memahami dulu tujuannya apa sih kita tuh ada mata kuliah ini gitu supaya kita sama-sama menyatukan visi ya. Yuk, ada yang mau jawab? Silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan. Siapa? Wayan Putma ya? Wayan. Ya, yuk silahkan Wayan. Panggilannya siapa? Wayan. Wayan. Panggilannya Wayan ya, yuk silahkan Wayan. Jadi setahu saya kalau lagu anak itu adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah dasar, Pak. Karena musik juga menurut saya suatu media pembelajaran yang asyik, yang lebih mudah diingat oleh anak. Karena kalau suatu pelajarannya asyik, pasti akan lebih diingat, lebih diresapi oleh anak gitu. Jadi bagaimana cara kita membuat media pembelajaran yang baik dan cocok untuk sebagai media pembelajaran yang baik, begitulah Pak untuk anak. Jadi memang kita harus mempelajarinya lebih dalam. Iya, oke, betul Begitu. sekali Wayan. Ya, jadi bisa dikatakan dengan kata lain bukan hanya untuk mata pelajaran SPDP saja ya. Jadi bisa diterapkan untuk ke semua mata pelajaran dengan pendekatan seni gitu maksudnya ya, Pak Yan. Ya, oke. Yang lain coba saya mau minta pendapat yang lain. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk. Gantian yang cowok, yuk. Gantian yang cowok. Nggak ada? Saya tunjuk ya. Yuk, ketika saya tunjuk jangan pura-pura menghilang. Gantian cowok ya. Robertus Udoro Kusumo. Yuk, silakan open mic. Menurut saya untuk seperti yang disampaikan oleh Wayan tadi itu sebagai pembantu sarana media pembelajaran. Jadi anak itu mendengarkan musik itu agar dapat memahami materi yang akan dipelajari nanti itu, Pak. Oke. Panggilannya siapa, Robertus? Saya biasa dipanggil Robi, Pak. Robert. Robi sama Robert, Pak. Oh, Robi. Ya, oke, Robi. Oke, thank you, Robi. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Udah? Udah? Ya, oke. Ya, saya cukup senang. Saya senang sekali dengan pendapat teman-teman
karena ya memang sejalan dengan mata kuliah ini. Ya memang benar, tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan seni musik sebagai media pembelajaran di kelas, khususnya di sekolah, di jenjang sekolah dasar. Kenapa ini saya tanyakan? Karena supaya kita tuh tidak salah pandangan gitu, tidak salah pandangan terhadap mata kuliah ini gitu. Jadi seni musik itu bukan bagaimana kita mengasah keterampilan bermain musik di sini atau keterampilan bernyanyi, enggak. Nanti ketika ada tugas, misalkan tugas kita gini ya, tugas kita itu tidak akan ada tugas berupa membuat makalah, membuat paper atau membuat RPP, itu saya tidak akan memberikan tugas seperti itu. Kalau untuk membuat RPP saya yakin teman-teman udah pada jago, udah pada bisa buat semua ya. Saya anggap teman-teman sudah pada bisa karena sudah sering diasah di mata kuliah lain kan. Jadi saya akan lebih berfokus pada seni musiknya ya. Gitu. Jadi tugas kita itu nanti berupa praktek supaya teman-teman itu berlatih. Jadi dalam bentuk video. Hanya ada 4 tugas dalam mata kuliah ini, dalam 1 semester, 4 tugas itu sudah termasuk tugas UTS dan tugas UAS. Jadi tugasnya tugas selain tugas UTS dan tugas UAS cuma ada 2 tugas. 2 tugas lagi untuk UTS dan UAS. Cukup ini kan, cukup sedikit kan? Cuma 4 tugas dalam 1 semester. Ya harapannya teman-teman fokus di 4 tugas itu. Nah, kemudian ini bukan untuk menilai keterampilan bermusik atau bernyanyi, sama sekali enggak. Jadi bagi teman-teman yang misalkan merasa, waduh saya ini kok kalau musik kan tidak begitu berbakat, kok disuruh bikin tugas menyanyi misalkan. Nanti akan ada tugas menyanyi, tapi bukan menyanyi yang dinilai, tetapi bagaimana teman-teman bisa membaca notasi. Ya, jadi nanti ada tugas teman-teman membaca notasi angka, solmisasinya. Nah, itu menurut saya penting karena nanti pasti teman-teman akan bersinggungan dengan itu pasti di SD. Ketika teman-teman mengajar, itu pasti nanti akan ketemu dengan lagu. Di buku tematik kan juga ada pendekatan yang pakai nyanyi-nyanyi juga kan. Nah, nanti kalau teman-teman nggak tahu lagunya, ini melodinya gimana sih, terus ada notasinya, ya tinggal dibaca aja notasinya. Kalau nggak bisa baca notasinya, ya itu akan menjadi sulit gitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman pasti juga akan bersinggungan dengan nanti mungkin guru kelasnya diminta untuk melatih kur, misalkan melatih paduan suara anak, ya itu harus bisa juga baca notasi. Atau misalkan waktu upacara juga, waktu upacara kan ada paduan suaranya, mungkin nanti teman-teman diminta untuk melatih paduan suara yang untuk upacara misalkan. Nah, jadi ini untuk berlatih ya. Karena tidak semua SD, tidak semua sekolah itu memiliki guru bidang studi seni musik. Ya, ketika SD di tempat teman-teman bekerja nantinya tidak ada guru bidang studi seni musik, ya itu jadi tanggung jawab guru kelas. Jadi makanya mata kuliah ini ada. Itu ya. Jadi ya memang guru kelas itu dituntut harus serba bisa. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya itu ya, kita untuk menerapkan media pendidikan dalam pembelajaran di SD. Jadi bagi teman-teman yang merasa, waduh saya tuh nyanyi kurang berbakat di bidang musik, jangan merasa kecil hati. Tidak ada istilah bakat sebetulnya di dalam musik itu. Kalau kita mau bahas lebih lanjut, bakat itu ada karena sering berlatih. Ya. Bakat itu akan kalah dengan ketekunan, sebetulnya seperti itu. Tetapi bukan itu poinnya, bukan kita melihat seberapa bagus teknik bernyanyi, seberapa bagus keterampilan bermusik, bukan itu. Tetapi bagaimana teman-teman bisa mengikuti dan bisa menerapkan ini sebagai media pendidikan. Karena ada suatu cerita, kenapa saya tadi di awal tanya gitu, karena ada suatu cerita waktu 2 atau 3 tahun yang lalu, saya agak lupa, tapi ya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu itu belum ada konsentrasi kayak yang sekarang. Sekarang kan udah ada konsentrasi kayak konsentrasi seni, konsentrasi MIPA, konsentrasi kurikulum internasional dan lain-lain gitu. Dulu belum ada. Jadi memang mata kuliah seni itu semuanya dapat gitu. Jadi kalau sekarang kan yang mata kuliah berbau seni dikasih yang konsentrasi seni kan, dulu belum. Nah, waktu itu semester 7 itu mata kuliah seni itu digabung jadi satu di situ.
Ada pendidikan seni musik, pendidikan seni tari, pendidikan seni drama, terus belum lagi ditambah mata kuliah yang lain, ada PLP, kemudian ada penjas. Nah, sedangkan di semester 7 kan sudah ada mahasiswa yang memulai nulis skripsi. Nah, menurut saya itu berat gitu, karena kok seni digabung jadi satu di situ semua, karena UAS-nya pun berat waktu itu. UAS-nya berat karena pendidikan seni drama, dosennya minta UAS-nya itu perform. Performnya juga nggak tanggung-tanggung, performnya di audit Triakarya, jadi perform besar. Butuh biaya yang besar juga, mereka butuh sewa sound system tambahan, kemudian mereka juga harus cari dana, cari sponsor, ada yang ngamen, ada yang jaga parkir di gereja. Waktu itu saya sempat ketemu juga sama mahasiswa untuk mengumpulkan dana. Nah, itu kan menurut saya berat. Terus kemudian pendidikan seni tari juga perform. Belum lagi juga harus menghafalkan materi dan sebagainya. Nah, waktu itu saya sampaikan juga ke Wakaprodi pada waktu itu ya, saya tanyakan. Ini saya bukan menyerang secara personal ya, saya hanya ingin meluruskan pandangan yang agak keliru tentang mata kuliah pendidikan seni. Nah, waktu itu saya tanyakan, kenapa kok pendidikan seni itu di mata kuliahnya digabung di semester 7, apakah itu tidak memberatkan mahasiswa? Sedangkan di semester 7 itu sudah ada mahasiswa yang mulai nulis skripsi, apakah tidak semakin memberatkan? Nah, terus jawabannya adalah begini Pak Hans, justru karena ini semester akhir, semester 7 kan udah menjelang semester akhir kan, justru karena semester akhir dan ada mahasiswa yang sudah mulai nulis skripsi, jadi seni ini, pendidikan seni, mata kuliah seni digabung jadi satu di semester 7 supaya bisa untuk refreshing mahasiswa. Jadi dianggap mata kuliah pendidikan seni ini adalah mata kuliah refreshing gitu. Ya memang ada sisi refreshingnya, memang ada. Tetapi tujuannya bukan itu, tujuan utamanya bukan itu. Kalau cuma refreshing ya nggak usah pakai SKS, nggak usah pakai 2 SKS, kita bisa ikut UKP, bisa ikut UKM, atau kita bisa main musik di luar kelas, seperti itu. Nah, anggapan yang seperti itulah yang saya tidak ingin ada di benak teman-teman semua, karena kalau teman-teman hanya menganggap ini mata kuliah refreshing ya, nanti yang ada nanti teman-teman lebih cenderung menyepelekan. Gitu ya. Ada yang mic-nya buka, siapa itu? Bapak tuh yang pakai tapi kan. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya tanya di awal seperti itu, dan saya senang dengan jawaban teman-teman, bahwa teman-teman menyadari bahwa mata kuliah itu tujuannya untuk ke sana. Gitu ya, sampai di sini ada yang pengen ditanggapi? Belum ada? Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di LMS itu sudah ada saya upload silabus, dan silabusnya itu hanya silabus untuk apa, gambaran singkat aja ya. Jadi bukan silabus yang mendetail, itu hanya untuk teman-teman supaya tahu tujuan kita sama materi-materi yang akan kita pelajari, seperti itu. Teman-teman bisa buka di LMS, itu sudah ada silabus, bisa di-download, dan ada selain itu ada juga jadwal media perkuliahan. Jadi kita tidak selalu menggunakan Zoom, dan dari pihak universitas pun juga menyarankan agar Zoom itu minimal 6 kali, gitu, minimal 6 kali. Supaya apa? Supaya juga tidak memberatkan mahasiswa juga, mungkin ada yang di daerah yang sulit sinyal mungkin, atau mungkin juga servernya jadi berat kalau Zoom, kan ini Zoom ini direkam masuk ke cloud semua kan, nanti kalau semua pakai Zoom setiap waktu nanti akan memberatkan server Zoom-nya. Tapi juga sebenarnya juga tidak dilarang untuk dosen memberikan lebih dari 6 kali atau setiap kali menggunakan Zoom juga tidak dilarang. Tetapi saya lebih setuju dengan saran dari universitas bahwa 6 kali itu sudah cukup ya, sudah ideal menurut saya. Dan selebihnya itu bagaimana ya? Selebihnya itu
bisa pakai LMS, bisa pakai teks dengan tulisan. Nanti teman-teman belajar secara mandiri, bisa pakai kuis dan sebagainya. Tetapi saya lebih ingin memakai media YouTube ya. Jadi saya buat video karena menurut saya lebih enak gitu ya. Teman-teman nanti lebih enak bisa langsung mendengarkan, langsung bisa melihat ilustrasinya lewat YouTube dibanding hanya sekedar membaca. Jadi saya menggunakan YouTube dan itu sudah ada jadwalnya. Saya bukakan ya, saya share screen. Dan itu YouTube-nya saya bukan ngambil dari YouTube orang lain, itu YouTube-nya saya juga yang membuat. Ya, ini ya, sudah muncul ya, teman-teman. Ya, ini ya, jadi sudah ada jadwalnya di sini ya, di pertemuan 1, tanggal sekian, terus materinya apa, terus gini, ini yang paling penting di sini, medianya. Teman-teman harus mengecek medianya pakai apa, jangan sampai nanti pakai Zoom, tapi teman-teman ngiranya pakai YouTube, jadi nggak gabung di Zoom. Gitu, nanti akan tetap dianggap, karena nanti akan saya cocokkan juga presensinya dengan yang masuk di Zoom ini. Nih, jadi ada 16 kali pertemuan. Yang awal ini pertemuan 1 hari ini ya, tanggal 24 Agustus. Nah, ini masih pengantar, medianya Zoom. Dan minggu depan, tanggal 31 Agustus, kita akan membahas metode Kodai. Ini metode pendidikan musik anak ya, metode tentang musik anak, dan ini semua PGSD pasti mendapatkan ini. Di dalam mata kuliah pendidikan seni musik pasti ada materi metode Kodai, karena memang ini materi pembelajaran untuk musik anak-anak. Ini pelafalan dari Hungaria. Jadi Kodai ini adalah seorang cendekiawan berasal dari Hungaria. Jadi pelafalannya meskipun ini tulisannya Kodali, tapi bacanya pakai pelafalan Hungaria, bacanya Kodai. Jadi metode Kodai. Terus ini pakai YouTube ya, pakai YouTube. Nanti teman-teman bisa menyaksikan. Nanti linknya saya berikan di LMS. Kemudian pertemuan 3 tanggal 7 September kita belajar not angka. Ini masih di YouTube. Solmisasi dan nilai not. Kemudian tanggal 14 September pertemuan 4. Nah, ini teman-teman membuat video di sini, membuat tugas tentang metode Kodai. Jangan berpikir bahwa tugasnya ini sulit, enggak kok, ini sederhana. Sangat sederhana karena memang ini metode untuk musik anak, jadi sederhana, jangan berpikir bahwa ini metode yang sulit. Ya. Terus kemudian pertemuan kelima tanggal 21 September itu masih not angka, tapi ini pakai Zoom. Kalau yang tadi yang pertemuan 3 pakai YouTube. Nah, jadi Zoom ini fungsinya adalah bahwa nanti ketika teman-teman menyaksikan materi lewat YouTube itu ada hal yang kurang jelas, itu silakan ditanyakan lewat Zoom. Gitu ya. Jadi ini untuk kita bisa interaksi lewat Zoom. Nah, ini not angka juga tentang praktik membaca notasi. Kemudian tanggal 28 September ini tugas teman-teman membaca notasi angka. Ini tugasnya berupa video, teman-teman membuat video. Jadi nanti teman-teman silakan memilih lagu, boleh lagu apa aja, lagu daerah atau lagu wajib nasional atau lagu apa yang ada notasinya, teman-teman bisa memperoleh notasinya, nanti notasinya teman-teman silakan cari sendiri, terus kemudian teman-teman membaca solmisasinya yang dibaca ya, bukan syair dan melodi, tapi solmisasinya. Ini untuk teman-teman berlatih. Ini menurut saya penting karena saya suatu kejadian saya menemui di sebuah SD itu ada guru yang mengajarkan solmisasi itu agak kurang tepat ke muridnya. Jadi ada solmisasi yang keliru. Jadi tidak semua buku tematik itu kalau ada tulisan solmisasi itu tidak selalu benar. Ada juga yang salah.
Nah, teman-teman juga harus tahu kalau misalkan, oh ini notasinya ini keliru, ini kurang tepat. Teman-teman bisa mengkoreksi. Misalkan ini saya carikan ya, waktu itu saya cek di internet juga, saya cari di internet lagunya itu ternyata memang di internet juga salah. Mungkin sumbernya dari internet yang bukunya itu. Ya, ini coba kita lihat yang nah, coba ini ya. Kelihatan ya, teman-teman? Ya. Ini coba kita simak. Yang baris pertama itu benar. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Nah ini yang kurang tepat. Ini kalau kita baca sesuai notasi ini, do, sol, 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 do, mi, mi, mi. Kalau kita baca sesuai dengan notasi itu. Nah, tapi waktu itu murid-muridnya diajarin seperti ini. Do, sol, 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 do, mi, mi. Ada yang aneh enggak? Do, sol, 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 do, mi, mi. Harusnya kan kalau mau seperti itu harusnya do, sol, 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 mi, do, seperti itu. Lalu yang selanjutnya re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ya ini udah betul. Cuman yang ini ya kayak kurang tepat. Coba kita cari yang lain ya. Banyak yang sama seperti itu. Ya ini juga sama aja. Nah, tapi nggak jelas. Coba cari yang lain lagi. Nah ini yang benar. Ini yang betul ini. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, 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 mi, do. Ya. Sebetulnya kalau pakai yang versi tadi nggak apa-apa, tapi bacanya ya sesuai ini. Ya ini juga salah ini. Do, sol, 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 do, sol, 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 do, mi, mi. Kalau mau pakai ini nggak masalah. Jadi nadanya jadi ambil cangkulmu, ambil panggulmu, nggak apa-apa. Kalau memang lagunya mau dibuat seperti itu ya. Tapi sepertinya ini lebih ke arah second voice ya, suara dua. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman waktu tugas membaca notasi ini dilihat dulu, dikoreksi dulu sudah benar atau belum notasi yang diperoleh. Ya kalau sudah benar ya silakan dibaca. Jangan sampai ini harusnya do tapi dibacanya sol. Ini harusnya mi tapi bacanya do, sol, 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 do. Itu kan sol kan harusnya do, sol, 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 mi, do, mi. Itu kurang tepat ya gitu. Bukan kurang tepat, tidak tepat. Gitu ya. Ya apakah itu penting Pak? Itu kan cuma salah notasi sedikit ya. Ya memang kalau bilang penting atau enggak ya kalau dianggap nggak penting ya nggak masalah gitu. Tapi kan kalau bisa kita mengajarkan sesuatu yang benar ke murid kita. Karena kita nggak tahu besok murid kita ke depannya dia jadi apa. Siapa tahu dia akan menjadi komposer. Nantinya kalau udah besar siapa tahu ya kan. Jadi ya kita harus mengajarin yang benar dulu dari kecil. Itu kita lanjut lagi ke silabusnya ya. Tadi sampai not angka ini ya. Jadi ini nih. Nanti teman-teman tugasnya
ini tugasnya ini ya, di tanggal 28 September ini teman-teman tugasnya membaca notasi angka dalam bentuk video. Nanti teman-teman bikin video. Videonya sederhana aja, nggak usah dibikin editing yang gimana-gimana, pakai HP aja. Yang penting saya cuma mau lihat teman-teman itu latihan membaca notasi. Bukan suaranya yang bagus atau enggak, bukan bagus-bagusan suara yang dinilai, bukan itu. Tapi bagaimana teman-teman membaca notasi ya paling tidak bisa tepat lah. Ya nggak harus solnya itu benar-benar perfect sol banget gitu, enggak. Tapi ya paling enggak kalau nadanya sol jangan dibaca jadi si, kalau nadanya fa jangan dibaca jadi do, ya paling enggak gitu. Yang saya nilai seperti itu ya. Teman-teman latihan untuk membaca notasi. Notasinya angka aja. Saya tidak menuntut teman-teman bisa membaca notasi balok karena itu butuh proses ya, butuh waktu yang lumayan ya, butuh proses pokoknya itu ya. Jadi ya minimal notasi angka, tapi nanti kalau teman-teman pengen dapat materi notasi balok ya nanti saya berikan, tapi itu tidak saya wajibkan untuk tugas, itu nanti buat belajar sendiri silahkan. Nanti saya kasih juga materi notasi balok juga untuk pengenalan aja. Terus kemudian tanggal 5 Oktober pertemuan 7 ini tentang direksi musik ya. Direksi musik itu dirijen ya, menjadi dirijen, bisa memimpin musik atau paduan suara. Jadi bisa menjadi pengaba. Menurut saya juga penting ini sebagai calon guru karena pasti nanti teman-teman akan bersinggungan dengan itu juga. Misalkan nanti pas upacara kan pasti juga ada itu kan, ada dirijen dan ada paduan suara biasanya gitu kan di sekolah-sekolah. Nah, paling enggak nanti teman-teman bisa memimpin atau teman-teman bisa mengajarkan kepada muridnya, ini loh cara memberikan aba-aba lagu Indonesia Raya, seperti itu. Karena sampai sekarang saya masih melihat banyak yang belum tepat memberikan aba-aba lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu ketukan satunya ada di mana? Itu harus tahu ya. Bukan bukan Indonesia tanah airku. Nah, itu enggak tepat, itu salah. Ya, jadi Indonesia Raya itu ada birama gantung atau opmat istilahnya. Jadi Indonya itu ada di ketukan keempat, kemudian ketukan satu jatuh pada waktu suku kata ne. Jadi Indonesia tanah airku. Nah, biasanya kalau memberi aba-aba itu biasanya diambil dari kodanya dulu kan. Koda itu ekor lagu. Hiduplah Indonesia Raya, terus dihitung 1, 2, Indonesia. Ya, itu secara jumlah ketukan tidak salah. Secara jumlah ketukan tidak salah, tetapi secara penamaan ketukannya itu kurang tepat. Karena kalau dihitung 1, 2, jadi seakan-akan Indonya itu ada di ketukan ke-3, karena setelah ketukan 2 kan ketukan 3. Padahal Indonya itu ada di ketukan ke-4, jadi Indone, baru ne-nya masuk. Jadi yang betul sebenarnya adalah hiduplah Indonesia Raya, 2, 3, Indone. Jadi ketukan 4-nya itu naik, terus ne-nya itu pas turun. Itu nanti akan kita bahas ketika kita masuk ke topik ini ya. Menurut saya itu penting untuk teman-teman bisa mendireksi atau memberi aba-aba sebuah lagu. Nah, apakah itu penting banget, Pak? Kan kalau misalkan kita salah memberi dirijen pun yang nyanyi juga tetap nyanyi, nggak ada masalah. Ya kalau kita kembali lagi, kalau kita anggap penting nggak penting, ya kalau mau dianggap nggak penting ya silahkan. Tetapi kalau misalkan kita diberi kesempatan tugas yang cukup penting, misalkan di dalam sebuah seremoni, acara dinas, atau acara formal, apapun gitu, waktu pada saat itu, terus teman-teman diberi tanggung jawab untuk memimpin lagu Indonesia Raya, karena biasanya sebelum seremoni kan pasti kan diawali dengan lagu Indonesia Raya, terus teman-teman diberi tanggung jawab untuk memimpin itu ya harus bisa, jangan sampai salah, karena itu kan dilihat banyak orang juga. Ya, gitu ya. Jadi menurut saya penting. Ini tugas direksi, ini nanti akan dipakai untuk tugas UTS ya. Ini tugas UTS. Tugas UTS membuat video peragaan menjadi dirijen lagu wajib nasional. Kenapa saya fokus ke lagu wajib nasional? Karena biasanya yang membutuhkan seorang dirijen itu adalah lagu wajib nasional. Bukan berarti lagu yang lain tidak bisa diberi aba-aba, bisa juga. Tetapi saya memfokuskan di lagu wajib nasional supaya kita lebih fokus ke situ dulu ya. Supaya nanti teman-teman juga waktu memberi aba-aba lagu wajib nasional bisa lebih memahami.
Itu ini untuk tugas UTS. Kemudian setelah UTS kita akan berkreasi dengan kreasi lagu anak. Ini di sini ada teman-teman konsentrasi seni ya. Nah, konsentrasi seni udah pernah dapat ya, ini mata kuliah. Ini jadi mata kuliah khusus kreasi lagu anak, jadi satu mata kuliah tersendiri ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa ya, untuk saat ini kita ulang lagi itu kreasi lagu anak, karena menurut saya bukan hanya teman-teman konsentrasi seni aja yang butuh berlatih ini, tetapi semuanya butuh. Seperti tadi yang Wayan katakan tadi, seni musik ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kata lain kan bukan hanya untuk pelajaran SPDP, tetapi bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Misalkan ketika anak sudah mulai bosan, khususnya untuk anak-anak yang kelas kecil ya, kelas 1, kelas 2, itu kita bisa berkreasi dengan lagu, materi-materi pelajaran kita buat menjadi lagu supaya lebih menyenangkan. Nah, itu bisa kita latih dalam kesempatan kali ini di ini ya, kreasi lagu anak. Gitu. Jadi yang konsentrasi seni nggak apa-apa ya kita ngulang lagi ini, karena teman-teman yang lain saya rasa juga perlu berlatih untuk ini. Nah, ini setelah UTS tanggal 26 ini kita pakai YouTube. Oh iya, yang ini yang tanggal 21 ini sebenarnya tanggalnya tanggal 19 kalau kita sesuai jadwal di hari Selasa. Di hari Selasa sebenarnya ini tanggal 19 yang UTS-nya itu. Tetapi karena tanggal 19 itu bertepatan dengan Maulid Nabi, jadi libur. Jadi saya geser, nggak apa-apa ya. Toh juga ini juga tidak ada pertemuan di sini. Tidak ada pertemuan, ini tugas. Jadi teman-teman bisa mengerjakan kapan saja, misalkan tanggal 21 Oktober ada yang berhalangan nggak bisa ya tidak harus tanggal 21 Oktober itu mengerjakan, bisa nanti teman-teman cari waktu yang luang. Dan saya tidak akan memberi tugas itu dengan waktu yang sangat mepet, enggak. Nanti kita sesuai kesepakatan, kalau teman-teman butuh 2 minggu ya oke, kita kerjakan dalam waktu 2 minggu gitu ya. Jadi tidak mepet. Ini sengaja saya geser, hanya saya geser beberapa hari aja, kan tanggal 19 harusnya kan, tapi saya geser dari tanggal 21, tidak saya geser minggu depan karena supaya nanti teman-teman selesainya tuh tidak lebih lambat dari kelas yang lain ya. Jadi bisa selesainya tetap bareng, dan saya juga tidak mau ada materi yang dilewati. Atau kalau misalkan, wah berarti ini kan libur, berarti kita libur aja terus kemudian materinya dilewati. Tidak seperti itu. Saya supaya teman-teman mendapatkan porsi yang sama semua kelas. Gitu ya. Jadi ini tanggal 21 Oktober. Kemudian ini tanggal 26 itu masih tentang kreasi lagu anak, teman-teman lewat YouTube. Terus kemudian tanggal 2 November ini lewat Zoom. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat Zoom, masih tentang kreasi lagu anak. Tanggal 9 November pertemuan ke-12 ini tentang akor dan penerapannya. Jadi kalau teman-teman mengkreasi lagu kan juga teman-teman harus tahu juga akornya apa supaya bisa ngiringi ya. Tapi saya tidak mewajibkan untuk tugasnya nanti harus ada iringan musiknya. Saya tidak mewajibkan itu karena mungkin aja ya ada yang belum akrab dengan alat musik, mungkin dengan nyanyi aja nggak apa-apa. Saya tidak mewajibkan pakai alat musik, ini hanya untuk sekedar pengenalan aja supaya teman-teman tahu tentang akor dan penerapan. Akor itu kalau bahasa umum yang sering disebutkan itu kunci ya, kunci. Misalkan kalau main gitar itu kuncinya apa? Kunci C, kunci G, meskipun sebetulnya istilah kunci itu agak kurang tepat. Akor penyebutnya. Gitu. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke-12, ini medianya pakai YouTube. Kemudian di pertemuan ke-13 juga masih tentang kreasi lagu anak. Nah, ini teman-teman sudah mulai menciptakan lagu ya. Menciptakan lagu anak sederhana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Ini tugas kelompok, tapi kalau ada yang mau individu silahkan. Ya, karena yang namanya seni itu ada juga sisi idealisnya. Misalkan, wah saya maunya kayak gini, nggak mau sama kayak teman-teman lain. Bukan berarti tidak bisa bekerja sama dalam tim, tapi ya dalam seni memang ada sisi idealis, ada yang pengen idealis, ada yang suka berkelompok. Jadi nanti kalau mau yang individu silahkan, kalau mau kelompok silahkan. Kelompok bukan berarti saya mewajibkan teman-teman untuk bertemu secara langsung, enggak ya.
tetap lewat online nggak masalah, lewat daring aja nggak masalah. Nanti kalau membuat video misalkan ada yang nyanyi, terus kemudian ada yang bisa main gitar, direkam secara terpisah, kemudian nanti disatukan gitu juga nggak apa-apa. Terus kemudian pertemuan ke-14 ini saya akan membahas tentang hak cipta lagu. Ya, karena teman-teman sudah mengkreasikan lagu anak di sini kan, dan itu kreasi lagu, cipta lagu yang original karya teman-teman sendiri. Jadi saya rasa saya akan memberikan pengenalan tentang hak cipta lagu supaya teman-teman bisa paham juga, oh regulasi hak cipta lagu itu seperti itu. Dan jika ada yang menginginkan hak ekonomis misalkan, bisa, oh cara mengurusnya seperti itu hak ekonomis. Hak ekonomis itu royalti ya. Misalkan ada yang pengen lagunya itu dikomersialkan, misalkan ada yang tertarik untuk terjun ke bidang itu, nanti bisa paling enggak ada pengetahuan di bidang itu. Royalti itu bukan berarti hanya bisa diakses oleh seniman-seniman besar, oleh pencipta-pencipta lagu yang udah kondang, enggak. Semua kalangan bisa mendapatkan akses untuk royalti ya. Itu nanti akan kita bahas tentang hak cipta lagu karena ini penting menurut saya. Saya sekedar cerita ya, beberapa semester yang lalu tahun lalu itu saya masih mengajar mata kuliah kreasi lagu anak di konsentrasi seni. Waktu itu lagu-lagu ciptaan mahasiswa itu diminta sama prodi mau didaftarkan haki. Ya, untuk sebagai tambahan untuk ini ya, supaya untuk akreditasi biar semakin banyak karya di prodi ya, karya mahasiswa dan dosen seperti itu. Nah, yang saya tidak terima adalah ketika pemegang hak ciptanya itu dipegang oleh prodi. Padahal itu karya mahasiswa. Ya memang itu karya mahasiswa yang dalam rangka perkuliahan, tetapi saya kok tetap tidak setuju kalau itu hak ciptanya diajukan oleh ini dipegang oleh prodi sana. Harusnya tetap dipegang oleh mahasiswa karena mahasiswa yang membuat. Jadi gitu teman-teman. Jadi nanti juga untuk ini untuk mata kuliah ini nanti waktu kreasi lagu anak untuk UAS itu saya menjamin bahwa hak cipta nanti tetap teman-teman yang pegang ya, bukan kampus. Oke, kemudian pertemuan ke-15 ini penyempurnaan ya teman-teman, nanti bisa konsultasi, Zoom-nya tidak harus lewat Zoom kelas ini, misalkan mau membuat Zoom sendiri tiap kelompok gitu juga oke, nggak masalah. Terus kemudian pertemuan terakhirnya ini presentasi karya digunakan sebagai nilai UAS ya. Ini. Nah, jadi teman-teman bisa ancang-ancang dari materi-materi ini kan sudah saya beri tanggalnya, jadi bisa ancang-ancang, oh tugas 1 ini, oh tugas 2 ini, tugas 3 ini, tugas 4 ini. Hanya ada 4 tugas. 4 tugas itu termasuk tugas UTS dan tugas UAS ya. Gitu. Dan setiap tugas ini bisa memiliki beberapa nilai, artinya bisa memiliki beberapa kolom nilai. Nanti teman-teman ketika nanti sudah keluar nilainya, jangan kaget ketika, loh kok kolom nilainya jadi banyak banget ini, padahal tugasnya cuma 4. Kok bisa ada 10 nilai ya, karena satu tugas itu bisa memiliki 5 kolom nilai. Misalkan tugas untuk menjadi dirijen ya, memperagakan dirijen. Nah, itu penilaiannya bisa banyak, bisa ada penilaian ketepatan temponya, kemudian penilaian pola gerakannya sudah tepat atau belum. Karena tiap pola gerakan itu memiliki aturannya, misalkan tanda biramanya 3/4 ya, pola gerakannya 3/4, tanda biramanya 4/4, pola gerakannya juga 4/4. Terus kemudian gesturnya bagaimana? Karena gestur ini menentukan misalkan lagunya itu harus tegas atau harus lembut. Nah, terus kemudian ekspresi tatapannya juga, kalau lagunya tegas ya tatapannya harus tajam, lagunya lembut disesuaikan seperti itu. Jadi satu tugas itu bisa memiliki beberapa kolom nilai. Jadi sangat disayangkan ketika teman-teman tidak mengerjakan satu tugas ya. Gitu ya, ini harus teman-teman perhatikan ya. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman terlewat satu tugas, tidak mengerjakan, nanti akan banyak kolom nilai yang kosong. Itu ya, ini saya sampaikan di awal, mohon diingat-ingat. Dan saya juga tidak akan mentoleransi ketika
teman-teman terlambat mengerjakan tugas. Ya, ketika sudah lewat deadline, ya sudah. Karena deadline akan kita sepakati di awal, jadi ya harus disepakati ini untuk melatih kedisiplinan. Kecuali kalau memang ada alasan yang sangat urgent, alasan yang sangat darurat, itu ya oke, saya mungkin akan mempertimbangkan. Tetapi kalau alasannya hanya alasan sepele gitu atau alasan yang dibuat-buat gitu ya, saya tidak akan mentoleransi. Gitu, teman-teman. Terus kemudian teman-teman jangan beranggapan bahwa kreasi lagu anak ini menciptakan lagu yang dengan kompleksitas yang tinggi seperti yang di industri musik gitu, tidak seperti itu ya. Jadi saya cuma mengharapkan lagu yang sederhana yang bisa digunakan, yang bisa diterapkan sebagai media pembelajaran. Jadi yang sederhana aja, bukan lagu-lagu yang di aransemen yang komplit gitu dengan iringan aransemen yang rumit gitu, enggak. Saya bukan meminta seperti itu. Saya minta yang sederhana yang bisa diterapkan sebagai media pembelajaran di kelas. Misalkan kita dulu waktu SD kan pernah diajari tambah-tambahan waktu kelas 1 ya, atau mungkin malah waktu TK mungkin ya. Lagu yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu kan sederhana sekali tapi melekat di benak anak-anak dan itu bisa menjadi sarana untuk mengingat ya. Sarana untuk mengingat. Atau misal untuk nama-nama hari ada lagunya juga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Itu singkat sekali, singkat dan sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk media pembelajaran. Harapan saya seperti itu. Dan kakak-kakak tingkat kalian sudah berhasil menciptakan itu dan sangat sederhana dan bisa diterapkan di kelas, sampai sekarang sudah menjadi guru, itu bisa diterapkan di kelas dan benar-benar bisa diterapkan. Itu yang saya mau gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini wah harus menciptakan lagu yang rumit dan sebagainya. Enggak. Dan itu bukan harus direkam di studio dengan alat-alat recording gitu, enggak. Rekam lewat HP aja. Saya bukan butuh kualitas audio, saya hanya membutuhkan teman-teman bisa membuat karya yang sederhana itu. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi sampai di sini? Silakan. Silakan menanggapi apapun tentang sistem kuliah atau tentang tugasnya, sistem tugas ada yang kurang setuju atau gimana, silakan disampaikan aja. Santai aja, nggak usah sungkan. Yuk, silakan kalau ada. Saya sambil ngecek presensi ya. Kelas ini ada yang lintas prodi nggak? Nggak ada ya? Bagi SD semua ya? Nggak ada yang lintas prodi. Oke. Alisa Krisna Putri, ini terlambat karena apa? Karena memang terlambat atau karena koneksi atau karena apa? Tadi lupa presensi. Oh, presensi. Tapi udah masuk Zoom dari awal ya? Udah. Ya. Oke, untuk selanjutnya presensi itu 20 menit ya. Ini Alisa karena ini masih pertemuan awal saya presensikan ya. Untuk selanjutnya itu 20 menit. Jadi selama 20 menit itu teman-teman silakan presensi. Jika sulit koneksi, silakan langsung menghubungi saya, akan saya bantu presensi. Gitu ya. Karena setelah 20 menit itu nanti teman-teman tidak bisa presensi yang P, nanti tinggal ada L, E, dan A. Dan untuk yang media selain Zoom itu juga teman-teman presensinya tetap di jadwal ya, tetap sesuai jadwal kuliah. Jadi meskipun nanti bukan lewat Zoom, tetap presensinya sesuai itu. Anselmus Maseratino Heriagung. Ini kenapa? Terlambat karena apa? Telat presensi, Pak. Oke. Tapi udah masuk Zoom dari awal ya? Ya. Oke, saya presensikan. Maria Luki, Kania Andriani ada enggak?
Maria Luki Kania, nggak ada ya, berarti emang nggak masuk. Mikaela Masa Adi Harifa, ada nggak? Nggak ada. Paulina Indah, ini kok NIM-nya depannya 19 ya? Angkatan 2019 kayaknya. Kok bisa ngambil ini? Ini bukan teman sekelas ya ini ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Kayaknya salah ambil ini ya, karena angkatan 2019 harusnya belum bisa ngambil mata kuliah ini. Salah ambil kayaknya. Oh, ini juga 19. Ya, oke. Udah semua berarti. Oke, nggak ada yang mau disampaikan? Ditanyakan atau ditanggapi, silahkan. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lewat YouTube ya. Teman-teman tolong dilihat di LMS. Sudah muncul kan itu jadwalnya yang saya upload itu? Muncul ya? Ya, oke. Sudah, Pak. Oke. Silakan diamati nanti medianya lewat apa. Dan meskipun bukan lewat Zoom, ini tolong diperhatikan, meskipun bukan lewat Zoom, teman-teman presensinya tetap sesuai jadwal ya. Jangan sampai lupa, nanti karena nanti kalau lupa teman-teman dianggap nggak masuk nanti. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Sampai jumpa lagi. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu salah satu mimpin yuk. Saya tunjuk aja ya. Yovita Bunga. Silakan, yuk pimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa saya akan pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, bisa mengikuti sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan telah melindungi kami dan membimbing kami dalam pembelajaran ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dan membimbing kami selama kegiatan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Yovita. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya, meskipun kita masih lewat daring. Ini sebetulnya Universitas Sanata Dharma itu sudah membuat skenario, misalkan dalam 3 bulan ke depan, kondisinya sudah semakin membaik dan teman-teman sudah vaksin semua, itu nanti kita bisa bertatap muka, nanti akan dikombinasi antara tatap muka dan LMS gitu ya. Nanti ini yang saya buat jadwalnya itu untuk kalau misalkan kita 1 semester sampai selesai itu online terus ya. Tapi nanti kalau misalkan dalam 3 bulan ke depan itu ada perubahan situasi, ya nanti kita sesuaikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Semangat terus dan sehat selalu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.